Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Kali ini kita akan berbicara dengan salah satu narasumber hebat yang cantik. Bisa Tribuners lihat ini datang ke studio Tribun Lampung pertama kalinya ya? Iya, pertama kali nih. Nah, pertama kalinya kita langsung aja kenalin narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Nabila Erbalki selaku Putri Indonesia Lampung 2024. Halo Kak Nabila. Halo Kak Muti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dan Tribuners, kali ini kita akan ngobrol nih ya sama Kak Nabila seputar pengalamannya udah jadi Putri Indonesia Lampung 2024. Kita pengen tahu nih ya, kira-kira perjalanannya seperti apa, terus pengalaman Kak Nabila ini apa saja yang mungkin bisa jadi inspirasi nih bagi Tribuners di rumah. Nah, langsung saja Tribuners, kita ngobrol bersama dengan Kak Nabila. Nah, Kak Nabila, boleh dijelasin dong saat ini Kak Nabila ini aktif atau sibuk ngapain aja sih Kak? Oke, untuk saat ini karena alhamdulillahnya saya baru terpilih menjadi Putri Indonesia Lampung 2024 pada tanggal 16 Januari kemarin melalui audisi pusat di Geraha Mustika Ratu. Untuk saat ini lagi fokus untuk persiapan di tingkat nasional nih Kak, karena akan dilaksanakan Grand Final di tanggal 8 Maret. Grand Final 8 Maret, itu kapan Kak? Maksudnya gimana tempatnya? Tempatnya di Jakarta Convention Center. Oke, Jakarta Convention Center. Nah, Kak Nabila, sebelum ya, berdasarkan informasi yang sudah Mutiara terima nih, katanya sebelum Kak Nabila jadi Putri Indonesia Lampung 2024, Kak Nabila ini kan muli Kota Bandar Lampung. Iya, bener. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Nabila, ada persiapan khusus nggak sih yang dilakuin gitu supaya bisa lolos menjadi Putri Indonesia Lampung 2024? Iya, tentunya itu saya persiapannya sangat panjang karena saya mengikuti pemilihan Muli Kota Bandar Lampung itu pada tahun 2016, di mana pada saat itu saya masih berusia 16 tahun juga. Berarti masih SMA? Iya, masih SMA, masih kelas 2 SMA. Dan seiring berjalannya waktu, saya memilih untuk fokus ke pendidikan dulu. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya dan S2 saya. Dan di samping itu juga saya sambil mempersiapkan diri saya baik secara mental, secara knowledge, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Dan karena saya menyadari bahwa menjadi seorang putri ini bukan hanya tentang gelar gitu, tetapi beban dan tanggung jawab yang begitu besar karena kita juga menjabat sekali seumur hidup, di mana kita harus benar-benar all out, kita benar-benar harus yakin, benar-benar bisa berkontribusi untuk banyak orang gitu. Makanya ketika saya lulus S2, saya mengikuti beberapa training juga dengan beauty camp di Jakarta yang memang sudah profesional, dan di Lampung juga alhamdulillahnya saya punya tim yang begitu baik membantu saya untuk latihan catwalk, public speaking, belajar tentang isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Dan yang paling penting adalah seperti yang saya katakan adalah menyiapkan mental. Dan dalam proses perjalanan panjang ini saya juga belajar satu hal, yaitu saya lebih mengenal diri saya sendiri. Karena selama ini saya mungkin terlalu fokus, saya pengen menggapai suatu hal gitu, tetapi ternyata saya itu sudah banyak menggapai hal-hal yang mungkin tadinya tidak pernah terfikirkan oleh saya gitu. Dan saya juga lebih menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana cara kita untuk bisa memanage antara kelebihan dan kekurangan kita menjadi sesuatu strategi, dan juga bagaimana nih cara kita untuk mencapai goals yang lebih baik lagi. Oke, nah tadi kan Kak Nabila sempat bilang nih, Kak Nabila ini udah S2. Kalau boleh tahu jurusan apa sih Kak? Jurusan agribisnis. Agak bertolak belakang ya. Kalau beauty pageant biasanya kan beauty pageant itu banyak kayak jurusannya kayak soal lebih ke soshum ya, kayak ilmu komunikasi mungkin atau ini, tapi Kak Nabila agribisnis. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sebelum Kakak menjadi seorang Putri Indonesia Lampung 2024, Kakak emang setelah lulus kuliah ini langsung kerja atau benar-benar fokus mempersiapkan semuanya untuk kontes beauty pageant ini Kak? Iya, jadi memang saya mengambil jurusan agribisnis, dan ketika lulus S1 alhamdulillah saya bisa lulus tepat waktu 3,5 tahun dengan prestasi juga menjadi lulusan terbaik kedua di tingkat fakultas. Wah, luar biasa sekali. Dan kemudian saya melanjutkan pendidikan magister saya di Magister Pertanian Universitas Lampung, dan bisa saya selesaikan juga dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan dengan
IPK 4,0. Wah, keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi nih, wah Tribuners di rumah, khususnya perempuan-perempuan ya. Berarti nggak ada kata untuk menyerah ya, kalau misalkan soal pendidikan ya, apapun nanti akhirnya kita ya, tapi tetap pendidikan itu yang paling utama ya, Kak Nabila. Kak Nabila, boleh diceritain dong, untuk kita ikut kontes beauty pageant itu, sebenarnya modal utama apa sih yang harus kita punya gitu? Modalnya adalah mental dan keyakinan sih, dan kemauan ya, karena untuk menjadi seorang putri itu bukan hanya tentang kecantikan, karena ya kita tahu cantik itu relatif dan semua wanita itu sebenarnya cantik gitu, tinggal bagaimana kita mengembangkan dan merawat apa yang kita miliki gitu. Dan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi seseorang tidak hanya cantik, baik secara fisik, tetapi juga memiliki wawasan dan attitude yang paling penting gitu. Dan menurut saya ini adalah beban dan tanggung jawab yang sangat berat gitu, karena kita menjadi public figure, kita menjadi role model bagi orang lain gitu, dan hal-hal yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar ketika kita sudah menyandang gelar sebagai putri gitu. Jadi memang harus keyakinan dan kemauan untuk terus belajar, dan yang paling penting menurut saya adalah memiliki hati yang bersih, karena banyak tantangannya, banyak ups and downs-nya. Jadi memang dengan hati yang bersih gitu kan, perilaku kita juga menunjukkan kalau misalkan kita ini memiliki hati yang bersih tulus tadi ya, seperti itu. Karena Nabila, kalau boleh tahu kenapa sih Kak Nabila tertarik banget nih ikut kontes beauty pageant? Apalagi nih ya, dari penjelasan Kak Nabila ini Tribuners, ternyata sudah ikut dari kelas 2 SMA gitu. Apa yang ngebuat Kak Nabila kayak kenapa ya kok tertarik banget sampai ikut beauty pageant ini, bahkan sampai memenangkan gelar seorang putri Indonesia Lampung gitu Kak? Jadi memang untuk menjadi seorang putri ini memang cita-cita saya sejak kecil. Terdengar klise, tapi ya emang itu faktanya. Oh, emang dari kecil udah punya cita-cita gitu. Dan ketika saya mengikuti Duta Wisata yaitu Muli Mahane Kota Bandar Lampung pada tahun 2016, keinginan itu semakin ada. Karena saya merasa saya senang bertemu dengan orang-orang baru, saya senang bisa tampil di depan banyak orang, bisa menginspirasi orang banyak gitu, bisa menyalurkan apa aspirasi yang saya miliki gitu. Dan menurut saya Putri Indonesia merupakan platform di mana saya bisa memberikan power to influence people dan juga berkontribusi. Dan sejauh ini saya merasa bahwa saya sudah berkontribusi untuk Provinsi Lampung, provinsi tercinta yang saya wakili di Putri Indonesia 2024. Dan hal inilah yang membuat saya memilih untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk masyarakat luas di Indonesia. Apalagi kalau misalkan jadi Putri Indonesia istilahnya dikenal banyak orang ya, nggak cuma untuk di daerah sendiri ya Kak Nabila ya, tapi bahkan secara global. Nah Kak Nabila, boleh tahu nggak sih, selama ini kan pasti kontes beauty pageant itu banyak banget tahapan seleksinya lah ya, akhirnya sampai bisa menyandang gelar seorang Putri Indonesia Lampung 2024. Kalau boleh tahu Kak Nabila, ada nggak sih kayak momen paling berkesan nih dari salah satu tahapan seleksi yang menurut Kak Nabila ini paling susah deh, ini kayak apa ya, harus di-remember banget nih hari-hari ini gitu, ada nggak? Tentunya setiap tahapan itu memiliki kesan tersendiri ya. Tapi kalau yang paling berkesan menurut saya adalah pada saat hari pertama audisi. Dimana saya bisa bertemu dengan banyak banget teman-teman dari seluruh provinsi di Indonesia yang tentunya cantik-cantik banget, pinter-pinter banget, public speakingnya bagus banget gitu. Dan juga saya bisa ketemu dengan portal pageant Indonesia yang tadinya hanya ngobrol di Instagram gitu. Jadi bisa sharing tentang pageant dan banyak hal sih, itu yang paling berkesan buat saya. Jadi ketemu dengan banyak orang yang tentunya hebat-hebat juga di luar sana ya Kak Nabila. Kak Nabila, pernah gak sih Kak Nabila kayak selama mengikuti perlombaan, kan Kak Nabila bilang banyak sih yang lebih istilahnya lebih cantik kayak gitu kan, ngerasa kayak kok public speakingnya keren banget gitu. Nah ini ternyata Kak Nabila ini jadi permasalahan banyak orang. Bener banget. Mungkin perempuan-perempuan di Kota Bandar Lampung khususnya banyak yang merasakan insecure ketika bertemu dengan orang-orang yang menurut mereka lebih segalanya daripada dirinya. Nah, gimana sih Kak cara Kak Nabila untuk misalkan ngasih tahu kepada para perempuan khususnya yang ada di Provinsi Lampung untuk nggak insecure terhadap diri sendiri gitu? Well, kalau kita ngebahas tentang insecure, tentunya
sebenarnya ini menjadi suatu masalah bagi anak-anak muda nih. Bener banget. Apalagi sosial media dan teknologi digitalisasi saat ini nih berkembang cukup pesat gitu. Kita bisa ngelihat semua updatean orang tuh cepet banget gitu ya. Iya, betul. Tapi satu hal yang harus kita sadari adalah kita nggak pernah tahu mereka tuh pakai make up seberapa lama, seberapa effort mereka untuk tampil cantik gitu, dan juga kita juga nggak pernah tahu mereka pakai filter atau enggak gitu. Jadi menurut saya sebagai generasi muda kita juga harus bijak untuk menggunakan sosial media gitu, karena tidak semua yang ada di sosial media itu sesuai dengan realitanya gitu. Dan satu hal yang perlu kita sadari adalah fokus aja ke diri sendiri, karena kita tuh cantik, kita tuh unik, kita tuh bisa kok mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana cara kita memanage dan mengembangkan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan, atau bahkan kita tidak yakin nih kita bisa melakukannya gitu. Karena nggak ada yang nggak mungkin sih menurut aku. Jadi fokus aja sama diri kita sendiri dan yakin bahwa kita juga cantik kok gitu, dan semua wanita di Indonesia ini memiliki keunikannya masing-masing. Wah, luar biasa sekali. Jadi Tribuners jangan lagi merasa insecure, tapi kita lebih baik fokus sama diri kita sendiri, bersyukur dan gali lebih dalam kira-kira kita ini punya kelebihan apa gitu ya Kak Nabila ya. Nah Kak Nabila, kalau boleh tahu aku lihat nih ya, Kak Nabila ini kan punya istilahnya public speaking yang luar biasa, terus S1 bahkan sampai S2 gitu dengan lulusan terbaik, belum lagi dengan waktu yang tepat gitu. Boleh tahu gak sih Kak, selama Kakak di universitas atau di kampus itu Kakak aktif organisasi juga ya Kak ya? Iya, saya aktif di himpunan mahasiswa dan juga sebagai asisten dosen. Wah, jadi dari kuliah aja memang sudah banyak kegiatan yang diikutin oleh Kak Nabila. Kak, ini aku ya dengar katanya Kak Nabila ini juga punya hobi berkuda ya. Ini hobi yang cukup jarang diminati sama perempuan sebenarnya Kak. Jarang banget aku ngeliat. Kalau boleh tahu ceritain sih Kak, punya pengalaman apa gitu? Kalau ngebahas tentang kuda ini agak panjang. Panjang. Hobi gitu. Jadi awalnya itu waktu itu pada saat masa pandemi tahun 2021 kan kita nggak bisa kemana-mana nih gitu kan. Mau olahraga juga paling di rumah gitu, dan ada satu titik di mana saya pengen ngerasa saya tuh pengen coba hal baru, udah mulai jenuh nih gitu, dan juga pengen olahraga di luar, tapi apa ya gitu. Dan akhirnya ketemulah salah satu olahraga yang bisa kita lakukan di luar rumah dan outdoor gitu. Jadi kan untuk kesehatan juga kita nggak terlalu khawatir gitu kan. Dan awalnya sih cuman iseng-iseng aja. Pertama kali latihan itu capek banget, turun dari kuda tuh semua badan sakit gitu. Tapi karena emang saya anaknya suka tantangan gitu, suka nyoba hal baru, akhirnya saya coba lagi cuman sekali seminggu deh pertama latihan gitu, 1 bulan pertama. Terus akhirnya mulai latihan lagi, dan akhirnya sampai saya benar-benar suka, saya benar-benar cinta sama kuda, karena setiap saya latihan itu ada aja hal baru yang bisa dipelajari. Karena kan kita olahraganya melibatkan makhluk hidup, yaitu kuda, di mana kita juga harus bisa membangun chemistry antara riders dan kudanya gitu. Dan hal ini yang susah karena kuda kan nggak bisa ngomong, tapi gimana caranya kita bisa tahu nih dia lagi bete atau dia lagi seneng atau dia lagi marah nih gitu. Jadi itu yang melatih naluri kita juga, melatih kesabaran kita juga, emosional dan juga tentunya fisik gitu. Jadi menurut saya berkuda ini adalah olahraga yang benar-benar semua tubuh bekerja, insting dan naluri kita juga bekerja, dan fokus kita juga tuh jadi lebih baik gitu. Jadi dan saya juga beberapa kali iseng-iseng ikut kompetisi di tingkat regional Sumatera, dan alhamdulillah juga pernah mendapatkan juara 1 di dressage. Wah keren, jadi dari hobi tapi sampai ikut kompetisi dan beruntungnya dapat juara ya Kak Nabila ya. Wah keren sekali. Sampai saat ini masih nggak nih Kak berkudanya hobi? Masih, cuman tidak seintens dulu karena kan lagi ada yang difokusin nih gitu. Nah Kak Nabila, setelah mendapat gelar Putri Indonesia Lampung 2024, apa sih Kak yang menjadi apa istilahnya tujuan utama yang akan Kakak lakukan setelah menyandang sebagai Putri Indonesia Lampung 2024? Tentunya balik lagi ya ke motivasi saya. Awalnya saya mengikuti Putri Indonesia ini karena saya merasa bahwa Putri Indonesia merupakan platform yang tepat untuk saya bisa memberikan kontribusi dan juga menginfluence orang banyak gitu. Jadi tentunya saya ingin bisa memberikan manfaat melalui juga advokasi yang saya miliki, yaitu Hypo Home, yang difokuskan kepada ibu rumah tangga, di mana saya pengen ibu rumah tangga ini bisa lebih produktif dan juga bisa meningkatkan kesehatan,
serta memperoleh keuntungan secara ekonomi gitu. Dan selain itu juga saat ini saya sedang fokus untuk persiapan ke nasional, mohon doanya juga Kak. Kita doakan bersama nih sama Tribuners di rumah, semoga bisa memberikan yang terbaik dan mengukir prestasi untuk Provinsi Lampung. Amin, kita doakan. Ada latihan apa nih Kak, kalau boleh tahu yang dilakukan untuk istilahnya mempersiapkan agenda di bulan Maret nanti Kak? Iya, latihannya sih mulai dari catwalk, public speaking, attitude, terus juga menambah wawasan, belajar terus, baca buku terus, belajar isu-isu yang sedang berkembang saat ini, dan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Persiapan apa saja yang harus dibawa ketika pra-karantina dan karantina itu banyak sih. Jadi memang memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk persiapan di nasional. Oke, kalau boleh tahu Kak, orang tua sendiri gimana nih Kak? Setelah Kak Nabila udah resmi menyandang Putri Indonesia Lampung 2024, apa komentar dari orang tua Kak Nabila kalau boleh tahu? Tentunya orang tua saya sangat senang dan bangga karena juga dalam perjalanan saya ini, orang tua saya merupakan salah satu support system yang paling besar juga untuk saya gitu, yang bisa memberikan motivasi, kekuatan juga, karena kan ya balik lagi yang namanya mental pasti ups and downs. Kadang juga kita ngerasa kita nggak mampu nih gitu, tapi alhamdulillahnya punya keluarga, punya teman-teman, punya pageant lovers, punya tim yang begitu besar dukungannya, yang begitu percaya kepada saya gitu. Jadi itu sih yang menjadi kekuatan juga untuk saya. Oke, nah Kak Nabila menjadi seorang Putri Indonesia, tadi sudah disebutkan oleh Kak Nabila, itu artinya kan menjadi role model ya Kak. Dan Kak Nabila juga sudah sempat menyinggung bahwa saya role model ini menjadi suatu kebanggaan, tapi juga sebenarnya menjadi bentuk tanggung jawab gitu ya Kak. Nah kalau boleh tahu gimana sih Kak perasaan Kakak secara pribadi nih setelah Kakak dinyatakan sebagai Putri Indonesia Lampung 2024 dan ini akan berlangsung selama 1 tahun istilahnya kan jabatan Kak Nabilanya. Bagaimana nih Kak kalau boleh tahu? Perasaannya sangat senang dan bangga, dan yang paling penting adalah harus bersyukur ya. Apapun itu susah, sedih, ataupun senang, itu harus selalu disyukurin, dan yang paling penting adalah enjoy the moment, karena ini adalah perjalanan sekali seumur hidup dimana nggak akan terulang lagi gitu. Jadi apapun yang dilalui sekarang saya cuma pengen enjoy dan bisa memberikan yang terbaik sih. Jadi apapun yang dilakukan itu benar-benar dari hati. Oke, jadi benar, balik lagi apapun yang dilakukan itu balik lagi dari hatinya, balik lagi dari niatnya ya Kak Nabila. Nah, kalau Kak Nabila kan memang ingin memberikan kontribusi yang luar biasa sekali, di mana bisa menginfluence banyak orang ya, seperti yang tadi Kak Nabila bilang. Nah, Kak Nabila, ini kan banyak sekali persiapan yang sudah dilakukan Nabila, tapi Kak Nabila, selama persiapan yang dilakukan ini, apa sih Kak yang menurut Kak Nabila sendiri, ini agak sulit nih, persiapan yang satu ini tuh agak sulit gitu? Menambah wawasan sih, karena memang itu kan sangat panjang ya, dan betul sekali, sangat kita tidak bisa menganggap itu adalah hal yang sederhana gitu, karena sangat kompleks, dan juga sebagai manusia tentunya bukan cuma untuk di ajang ini gitu, kita sebagai manusia memang ya harus terus belajar menggali ilmu gitu. Jadi itu sih yang selalu saya terapkan ke diri saya, bahwa saya harus terus belajar dan tidak pernah merasa puas akan diri sendiri gitu, dan akan terus improve menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita mengulik ke belakang nih, Kak Nabila. Nabila kan pernah menjadi Muli Kota Bandar Lampung ya. Berarti dengan pengalaman itu salah satu pengalaman yang bisa dikatakan sangat mendukung posisi si Kak Nabila sekarang. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak Nabila pada saat menjadi Muli Kota Bandar Lampung pada saat itu, apa saja nih yang sudah dilakukan Kak Nabila sebagai Muli Kota Bandar Lampung? Tentunya ketika saya menjabat sebagai Muli Kota Bandar Lampung, saya sudah bersinergi dengan pemerintah untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan juga saya juga sering melakukan kegiatan sosial, jalan-jalan sambil mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentunya hal ini juga yang menjadikan saya sampai saat ini gitu, karena tanpa dukungan dari Imkobal juga saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang, karena juga saya punya mentor di sana, saya punya teman-teman yang sangat amat support saya sampai hari ini, dan itu adalah salah satu hal yang sangat saya syukuri sih dari perjalanan saya. Jadi banyak sekali ya istilahnya pihak-pihak yang mendukung Kak Nabila bisa sampai posisi saat ini. Kak Nabila misalkan setelah agenda besarnya yaitu pemilihan Putri Indonesia ya Kak di bulan Maret nanti, hal apa sih Kak yang akan Kakak mungkin lakukan pertama nih di provinsi
Provinsi Lampung gitu sebagai perwakilan dari Lampung, Kak? Tentunya saya ingin memberikan kontribusi saya bersinergi dengan pemerintah, mempromosikan pariwisata, dan juga melanjutkan advokasi yang sudah saya bangun untuk ibu rumah tangga di Provinsi Lampung. Karena saya berharap dengan adanya advokasi ini bisa memberdayakan wanita khususnya di Provinsi Lampung dan juga di Indonesia. Oke, jadi bagus sekali nih ya, program ataupun langkah yang dilakukan Kak Nabila untuk bisa istilahnya memajukan sosok wanita-wanita di Lampung ya Kak Nabila. Karena kita lihat memang kalau misalkan perempuan ini kan banyak banget nih istilahnya pro kontra kalau misalkan perempuan berkarir dan sebagainya. Tapi kalau dari Kak Nabila sendiri gimana sih Kak menilai hal tersebut? Menurut saya ini adalah salah satu stigma di masyarakat yang memang sudah melekat bagi ibu rumah tangga khususnya. Ketika perempuan sudah memiliki keluarga, sudah berkeluarga gitu, mereka tidak bisa melanjutkan karir dan hanya fokus terhadap keluarga gitu. Jadi ini adalah hal yang memang menjadi sudah melekat gitu ya bagi kita perempuan di Indonesia gitu. Dan melalui Hypo Home ini saya berharap bahwa stigma ini bisa pelan-pelan tuh mulai hilang gitu dengan cara memberdayakan ibu rumah tangga. Mereka bisa kok produktif dari rumah dengan cara apa gitu? Dengan cara budidaya tanaman hidroponik dari rumah, karena memanfaatkan halaman rumah misalnya yang sederhana dan juga dengan peralatan yang sederhana, mereka bisa menghasilkan sayuran yang lebih sehat karena rendah bahan kimia. Dan tentunya mereka kan jadi produktif nih, belajar hal baru, gimana sih caranya budidaya tanaman hidroponik dengan baik dan benar, bagaimana cara merawatnya, kemudian setelah panen apa yang dilakukan dengan cara memasarkan gitu. Dan diharapkan mereka bisa produktif, mereka bisa mengonsumsi makanan sehat bagi keluarga mereka dan juga anak-anak mereka juga mulai terbiasa hidup sehat, dan setelah itu hasilnya juga mereka bisa pasarkan nih ke konsumen dan tentunya akan membantu perekonomian keluarga. Nah, berarti ya kalau bisa dibilang ini solusi yang Kak Nabila berikan ini sesuai dengan pendidikan dari Kak Nabila ya Kak Nabila. Jadi ilmu yang sudah Kak Nabila gali gitu kan selama kurang lebih 3,5 tahun S1 terus 1 tahun 4 bulan untuk S2, ini ilmunya benar-benar dikembangkan untuk masyarakat Lampung terkhusus. Kalau boleh tahu itu udah sampai tahapan mana nih Kak program itu Kak? Saya sudah mulai sejak tahun 2023 dan sampai saat ini terus berjalan. Wah, luar biasa sekali. Ini di Kota Bandar Lampung ini ya Kak sudah mulai jalan? Iya, sudah mulai jalan dan saya juga melibatkan kelompok wanita tani yang terpusat di Girijaya, yaitu di Kecamatan Kemiling. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, Tribuners bisa dicontoh nih ya sosok Kak Nabila yang sangat menginspirasi, dan belum lagi Kak Nabila ini akan mengikuti agenda yang luar biasa keren banget nih di bulan Maret 2024 nanti. Kita doakan semoga Kak Nabila ini bisa membawa nama Lampung ke kancah nasional. Ya, ini udah ke kancah nasional ya, ke kancah internasional gitu, menjadi perwakilan Indonesia. Pokoknya semoga bisa melakukan yang terbaik ya Kak Nabila. Dan doanya Kak. Dan mungkin Kak Nabila punya pesan dan kesan nih untuk masyarakat Lampung, khususnya perempuan di Lampung nih Kak Nabila. Untuk perempuan khususnya di Provinsi Lampung, teruslah bermimpi dan raih cita-cita setinggi mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin apabila kita berusaha. Oke, singkat padat jelas tapi ngena gitu ya Kak Nabila. Oke Tribuners, kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Nabila atas waktunya dan sukses selalu ya Kak untuk kegiatannya. Semoga dalam prosesnya nanti sampai bulan Maret Kak Nabila diberikan kesehatan dan juga istilahnya kemudahan ya Kak untuk melakukan segala hal membanggakan Provinsi Lampung tercinta. Nah Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan saya Mutiara dan juga Kak Nabila selaku Putri Indonesia Lampung 2024. Nantikan tayangan podcast lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan Kak Nabila juga mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.